Halo, selamat sore Pak. Saya Riki dari Langit Lampung. Ingin tanya-tanya ya Pak, izin Pak. Baik, Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa dan dari mana nih Pak? baik. Saya Agustono Dwi Rahadi dari Agli Game Lab, berasal dari Jakarta. Kami Agli Game Lab itu merupakan salah satu laboratorium gemologi yang ada di Indonesia, di mana kami sudah beroperasi melayani rekan-rekan di dunia gemstone atau perbatuan mulai tahun 2009 ya. Jadi kurang lebih udah hampir 16 tahun ya kita bersama rekan-rekan semua, dan kami juga mempunyai misi untuk mengawal perbatuan ini agar lebih sehat dan lebih diminati oleh masyarakat luas. Kebetulan kami berada di Lampung untuk mengawal suatu event besar, event nasional berupa pameran dan kontes mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Jadi kami akan bersama-sama dengan rekan-rekan di Lampung, masyarakat berbatuan untuk mengawal kontes ini, dan kami juga melayani kawan-kawan di Lampung mulai tanggal tadi 14 sampai 17 untuk melakukan sertifikasi bagi kawan-kawan atau rekan-rekan yang ingin mensertifikasikan batu-batunya di Laboratorium Geomologi Agli Game Lab. Kenapa harus ada lab Pak untuk di Batu Akik ini? Baik, kenapa di dalam sebetulnya lebih pasnya ke Batu Mulia, karena Batu Akik itu bagian dari Batu Mulia Oh begitu ya. gitu. Ya, jadi Batu Mulia nanti ada beberapa segmen gitu ya. Salah satunya di dalamnya adalah Batu Akik. Kenapa kok penting ya kita mengecekkan batu kita ke dalam laboratorium sebelum melakukan apapun ya, baik transaksi maupun pertukaran begitu ya, maupun mengoleksi gitu. Nah itu karena untuk memastikan bahwa batu yang Anda miliki itu benar-benar natural dan asli ya, karena sekarang banyak sekali batu-batu yang beredar di pasaran ya, di Indonesia khususnya, itu adalah batu-batu yang sudah dibuat, jadi dibuat di pabrik ya, sintetik ya. Itu harus dipastikan, jangan sampai kita sudah beli mahal tapi apa yang kita peroleh malah itu merupakan batu-batu yang buatan manusia, umumnya sih dari gelas ya, sintetik gelas. Jadi harus kita pastikan dulu bahwa Anda membeli, memperoleh, memiliki, mengoleksi batu yang benar-benar natural dari alam ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi fungsinya untuk memilah ya Pak, Betul, betul. menyeleksi antara Ya, yang asli dan buatan gitu Pak ya. buatan, Iya. ya, betul. Nah, fungsi utama dari alat labnya sendiri ini apa Pak? Nah, fungsi utama daripada lab ya, alat-alatnya terutama itu di samping dia tadi sudah eh, melakukan pemisahan antara yang asli atau yang tidak, lebih lanjut alat-alat ini akan memberikan informasi kepada kita batu-batu yang sudah kita miliki atau permata apapun namanya itu apakah masih asli dari alam atau sudah melakukan enhance. Enhance itu apa? Dilakukan penambahan-penambahan ya. Biasanya kalau batu kurang merah ditambahin warna merah gitu ya. Itu akan terlihat tadi di alat-alat laboratorium kita. Akan ketangkep ya, kita capture bahwa batu-batu ini sudah mengalami enhance. Jadi di samping dia natural, memang natural dari alam, oh ternyata sudah dilakukan penambahan warna misalkan seperti itu, atau mungkin sudah dilakukan pembersihan biar lebih bening gitu ya. Itu semua namanya enhance atau treatment. Itu sudah umum dalam batu mulia. Supaya apa? Supaya penampilannya lebih menarik, kan biasanya dari alam tuh sudah masih pucat atau masih kotor gitu ya. Nah itu dilakukan treatment sedemikian rupa sehingga kelihatan bening, kelihatan lebih cerah gitu ya. Nah itu namanya treatment. Itu akan tertangkap di sini. Karena batu yang sudah di treatment itu sebetulnya value-nya akan turun, lebih turun ketimbang batu yang memang dari mana, dari alam itu didapatkan sudah cantik gitu ya, sudah bersih, sudah warnanya bagus. Itu lebih lebih punya value yang tinggi daripada yang sudah di treatment secara masif di pabrik-pabrik ya seperti itu, atau di pengrajin ya, biasanya gitu, ada penambahan warna dan sebagainya. Oke Pak, tapi itu untuk kayak treatment gitu sah-sah aja ya Pak ya? Ya, treatment itu sah saja Oke. karena memang diperlukan untuk meningkatkan eh,
karena kan karakteristik perhiasan memang harus mempunyai daya tarik ya. Iya, iya, benar. Nah, untuk meningkatkan daya tarik maka dilakukanlah treatment seperti itu. Nah, nih Pak, untuk alat-alatnya itu Pak yang sering dipakai itu apa aja tuh Pak? Alat, Karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu selama ini Pak, gitu. Oke, baiklah. Jadi alat-alat yang paling umum ya yang kita pergunakan itu ada beberapa macam gitu. Tapi ini karena kita biasa ke lapangan, jadi kita bawa yang portable aja, yang ringkas gitu ya, supaya bisa digunakan di lapangan. Kalau di kantor mungkin lebih lengkap lagi. Tapi yang sangat basic itu biasanya nanti ada beberapa alat utama, yaitu mikroskop. Jadi mikroskop ini akan kita gunakan untuk meneliti lebih dalam apakah batu yang kita periksa itu sudah mengalami treatment atau enhance tadi, peningkatan atau belum gitu. Biasanya nanti ketangkapnya di mikroskop gitu ya umumnya gitu. Kemudian di sini ada refraktometer namanya ya. Refraktometer ini untuk mengukur bias cahaya. Jadi setiap batu itu memiliki sudah dari dalam kandungannya gitu ya. Lahir ke dunia ini dia memiliki karakteristik masing-masing. Jadi nggak bisa bohong satu sama lain. Jadi begitu kita masukkan alat ini, dia akan mengukur seberapa kuat kamu memantulkan cahaya dari luar. Itu bisa diukur pakai ini. Jadi antara batu rubi, safir, emerald misalkan ya dan sebagainya itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi begitu dia omong di sini, oh saya kekuatannya sekian, oh berarti saya sudah tahu batu ini emerald. Kayak gitu, kurang lebih gitu. Oh kekuatannya sekian, oh sintetik nih, gitu. Batu misalkan, oh batu untuk batu-batu apa namanya tadi itu akik misalkan ya, dia memiliki kekuatan memantulkan cahaya sekian ukurannya gitu. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Semua akan ditangkap oleh alat ini seberapa kuat dia memancarkan cahaya gitu ya. Kemudian ada lagi yang nggak kalah pentingnya juga alat ini untuk alat pengukur kekerasan batu, karena batu kan mineral juga ya, mineral yang digunakan untuk perhiasan. Jadi inilah alat yang untuk mengukur kekerasan batu. Jadi setiap batu akan memiliki tingkat kekerasannya sendiri-sendiri, mulai dari 1 nanti sampai 10 gitu ya. Yang paling mulai dari yang paling lunak atau yang paling tidak keras gitu ya, yang lunak sampai yang paling keras. Biasanya yang paling keras itu tingkat 10 hanya dimiliki oleh diamond ya, berlian itu kekerasannya 10, tingkatan paling tinggi di sini gitu. Ini alat pengukur kekerasannya ya. Nah kemudian yang ada di belakang saya ini juga tidak kalah pentingnya, ini namanya alat untuk menimbang atau mengetahui berat jenis ya, berat jenis dari batu masing-masing. Jadi dari ini dan ini bisa tertangkap sebetulnya ini batu jenis apa gitu, karena setiap batu akan memiliki berat jenis sendiri-sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Terus Pak, untuk bukti ujinya itu berupa apa Pak? Setelah diuji, kita akan mengeluarkan produk berupa sertifikasi pengujian. Bisa saya contohkan seperti ini ya, sertifikasinya. Nah, nanti di dalamnya akan menginformasikan kepada rekan-rekan semua nama batunya apa, kemudian apakah ini natural atau tidak, kemudian tadi itu enhancementnya apa atau treatmentnya apa, kita beritakan di sini, kita tulis di sini. Jadi ini seperti membuat laporan lengkap memberitakan tentang apa isi batu itu sebetulnya. Sampai dalaman batu itu kita beritakan juga di sini. Dalamnya batu itu isinya apa aja kita uraikan di sini ya. Kemudian fotonya kita tampilkan bahwa yang kita periksa objeknya adalah seperti ini begitu ya. Nah, ini ada barcode, ini fungsinya adalah untuk melakukan verifikasi online, karena sekarang hati-hati banyak laboratorium yang nggak jelas gitu ya, yang asal-asal. Ada juga. Wah, banyak sekali sekarang. Makanya untuk menghindari semacam itu kami sarankan kepada rekan-rekan pecinta batu, bila mana memperoleh mencari laboratorium atau sertifikasi, usahakan yang sudah memiliki verifikasi online gitu ya. Nanti ini bisa di-scan, akan batu akan keluar di verifikasi online itu gitu ya. Ada dua bentuk nih sebetulnya, yang satu berbentuk seperti ini simple, ini yang hanya simple aja, yang
berupa brief information aja. Kalau yang ini agak detail information ada di sini kalau mau bentuk yang lebih detail seperti itu kira-kira. Ya. Nah ini saya juga baru tahu Pak, ternyata lab itu juga ada beberapa jenis nih Pak. Nah bedanya lab mineral permata dan lab mineral umum apa Pak? Jadi permata itu kan juga merupakan mineral, jadi asalnya juga dari mineral sebetulnya ya. Secara ilmu geologi ya itu adalah bagian dari mineral. Hanya saja mineral yang dapat dipergunakan sebagai perhiasan itu disebut dengan gemstone ya. Gemstone atau permata tadi ya itu disebut dengan gemstone ya, mineral yang dapat digunakan sebagai perhiasan. Namun permata yang tidak dapat bukan permata, namun mineral yang tidak dapat digunakan sebagai permata itu disebut mineral umum. Contohnya seperti apa mineral itu? Batu bara misalkan ya, kemudian emas, perak ya dan sebagainya itu mineral umum. Nah, nanti kita bagi jadi dua tuh biasanya dalam tingkat keilmuan. Yang mineral umum biasanya nanti akan diperiksa oleh laboratorium. Mineral umum biasanya ahlinya namanya geologi ya, geologis. Sedangkan untuk khusus di dalam mineral yang dipergunakan untuk perhiasan itu akan diperiksa di laboratorium gemologi, bukan geologi. Gemologi yang diperiksa oleh seorang gemologis namanya. Jadi ada dua perbedaan itu. Kira-kira begitu. Oke Pak, nah yang terakhir nih Pak, setelah melakukan uji lab ini, terus untuk rate harganya gimana tuh Pak? Apakah dengan setelah diuji ini ada perubahan signifikan untuk harga bagaimana Pak? Oh baiklah, kalau untuk pengetesan batunya selama kami di Lampung ya, rate harganya untuk yang seperti ini ya, untuk pengecekan seperti ini itu 100.000 ya, satu kali periksa satu batu. Nanti yang seperti ini 150.000. Nah umumnya batu-batu yang sudah mengalami pemeriksaan dan mendapatkan sertifikasi itu memiliki peningkatan value yang agak lumayan ya, karena orang sudah tidak meragukan lagi bahwa batu yang rekan-rekan miliki itu adalah batu asli, tidak diragukan, apalagi dia tidak mengandung treatment yang merusak batu itu, yaitu value-nya akan semakin baik, saya kira gitu. Oh jadi kalau untuk mau uji lab ini biayanya cukup 100.000 untuk berupa yang seperti KTP itu dan 150.000 untuk yang berupa sertifikat sertifikat kecil gini tapi cukup detail informasinya seperti itu ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak untuk semua informasinya, untuk ilmunya Pak. Terima kasih, maaf ganggu waktunya. Baik, sama-sama, terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore.